Refleksi, Seminar Perubahan Paradigma Membangun Budaya Literasi Sekolah di Era Digital. Literasi Spiritual dalam Sisdiknas, oleh Dr. Dian Sukmara, MPD. Ilmu pengetahuan dan teknologi, Science and Technology, tidak saja dianggap gagal dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup manusia, namun juga menambah persoalan-persoalan baru dalam bentuk hilangnya pegangan moral dan orientasi makna hidup, the meaning of life. Aturan dan norma yang tidak lagi diindahkan, ternyata menjadikan manusia sebagai makhluk yang telah kehilangan arah tanpa pegangan, ibarat kapal kemudian diombang-ambingkan oleh ganasnya ombak kehidupan. Hubungan antar personal hanya dinilai dengan material, sehingga hubungan sosial kemasyarakatan menjadi gersang dan kering kerontang karena kehilangan seni, rasa persaudaraan dan kasih sayang. Akibatnya manusia banyak mengalami kegalauan dan kesemrawutan hidup, sehingga hidup seakan-akan sendiri di tengah keramaian dan mengalami keterasingan alienasi di tengah masyarakatnya sendiri. Hal inilah melatar belakangi sekaligus mencermati kekhawatiran generasi bangsa melalui penguatan literasi spiritual. Pengarusutamaan literasi spiritual dalam tubuh pendidikan sudah menjadi amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang termakotap di dalam 2 pasal sekaligus. Pertama, pada pasal 31 ayat 3 yang menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Payung hukum kedua untuk pengarusutamaan literasi spiritual di dalam pendidikan tertuang pada pasal 31 ayat 5, yang menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 2 janji negara yang harus tertunai tersebut menjadi bukti real bahwa di Indonesia adalah suatu kewajiban bagi lembaga penyelenggara pendidikan baik negeri maupun swasta untuk dapat membangun alur pembelajaran yang dapat melahirkan manusia-manusia yang melek literasi spiritual maupun intelektual sekaligus dalam satu waktu yang nyaris bersamaan. Model konseptual dalam kaitannya dengan pengembangan spiritual meyakini bahwa perkembangan spiritual merupakan bagian utuh dari rangkaian keterlaksanaan proses yang interaktif dan dinamis, meliputi kesadaran dan pencerahan, rasa saling berhubungan, dan cara hidup dari seseorang. Adapun dimensi lainnya yang disarankan dalam pengembangan spiritualitas yang idealis adalah dimensi fisik, emosional, dan sosial. Alur aktivitas tersebut merupakan desain kurikulum terstruktur di lingkungan sekolah yang membawa peserta didik pada pemaknaan dan pemahaman terhadap apa yang dijadikan jalan hidupnya di kemudian hari, way of life, sehingga peserta didik dituntut untuk tahu bagaimana fungsi aplikatif dari ilmu yang didapatkannya dan bagaimana menggunakannya dengan cara yang bijaksana di kemudian hari. Menjalankan pembelajaran bermakna sudah menjadi kewajiban setiap sekolah dalam rangka mencerdaskan anak bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pembelajaran di sekolah dapat menjadi jembatan dalam mengantarkan siswa menuju penjelajahan literasi spiritual yang lebih luas dan mendalam. Dengan sistem pembelajaran yang holistik dan integratif, pembelajaran di sekolah dapat menjadi katalisator penguasaan literasi spiritual siswa, terutama siswa pendidikan dasar. Sekolah harus mendukung penuh dalam hal internalisasi nilai-nilai spiritual dalam pembelajaran yang dialami siswa. Literasi spiritual dalam konteks ini adalah mengajar ilmu pengetahuan dengan pendekatan agama di sekolah. Pendekatan keagamaan merupakan media yang dapat digunakan untuk menghaluskan hati, moral, karakter, dan perilaku manusia. Pendekatan keagamaan dalam pembelajaran saat ini harus selaras dengan perkembangan peradaban manusia. Untuk itu, dibutuhkan upaya strategis kaitannya dalam menyikapi degradasi moral peserta didik. Dari sinilah pembelajaran berbasis literasi spiritual tidak hanya sekadar mentransfer ilmu pengetahuan maupun mengasah keterampilan peserta didik condong terhadap konsepsi sistem yang dibangun atas dasar pondasi keyakinan, iman, dan kesalehan, sebuah sistem yang memiliki relevansi terhadap ketuhanan. Melalui pembelajaran pendekatan keagamaan inilah kecerdasan spiritual seseorang dapat berkembang. Jika kecerdasan spiritual dapat berkembang dengan baik maka kecerdasan emosional dan kecerdasan inteligensi pun akan mengikuti. Artinya kecerdasan spiritual menjadi kunci jawaban yang dapat menjadi banteng bagi peserta didik kaitannya dalam mengendalikan semua aspek kehidupan. Dari sini maka pendidikan memiliki peran penting terhadap peningkatan kualitas pembelajaran yang mengutamakan nilai-nilai spiritual yang direpresentasikan melalui pembelajaran berkualitas dengan harapan terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Sebagai kitab suci yang berisi petunjuk bagi kehidupan manusia,
Al-Quran Al-Karim memberi perhatian kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Ia menghendaki agar dalam kehidupannya manusia memiliki tujuan hidup yang benar, yang dengan itu sikap, perbuatan, dan interaksi-interaksi mereka menjadi benar pula. Untuk itu, Al-Quran pertama-tama menegaskan konsep bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini, tak terkecuali manusia, adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, segala sesuatu diciptakan Allah dengan tugas dan tujuan tertentu. Tugas manusia adalah beribadah kepada Allah, yakni menjadikan segala sesuatu yang diperbuat, dilakukan bahkan dikatakan serta difikirkan menjadikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan hidupnya, dan tujuannya adalah mendapat ridhanya, yang dengan semua itu dia dapat hidup bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Literasi pada prinsipnya dikembalikan terhadap ketetapan Allah sebagaimana firman-Nya. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Isra 36.